Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, ya kan? Coba ini doanya. Yuk, salam dulu. Biasa. Siapkan. Sebelum kita masuk ke pelajaran tentang Al-Quran hadis ya. Udah bawa bukunya semua kan? Hadir semua nih? Ada yang gak hadir? Siapa yang gak hadir? Raihan. Ya. Nah, kenapa? Gigi. Disampaikan ya pelajaran kita hari ini kepadanya, supaya dia juga tahu ya. Oke, baik. Kita buka halaman 49, buku paketnya. Hukum bacaan Ya, hukum bacaan ijtihad. Ya, kita hari ini belajar tentang hukum bacaan ijtihad. Hukum bacaan ijtihad itu
adalah salah satu ilmu tajwid, ya kan? Ilmu tajwid dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran harus tartil atau benar, ya kan? Nah, karena membaca Al-Quran ini merupakan suatu ibadah yang akan mendatangkan pahala dan juga keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10 kali lipat bagi orang yang mau membaca ayat Al-Quran meskipun hanya 1 huruf. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran 1 huruf aja pahalanya 10 kali lipat, ya kan? 10 kali, pahalanya 10. Jadi kalau kita membaca 1 surat seperti tadi Ar-Ra'aita, itu berapa ayat? Berapa huruf, ya kan? Berapa ayat, berapa huruf? Maka dikalikan 10, pahala kita lebih banyak. Makanya kita harus semangat, harus bagus, harus baik dalam membaca Al-Quran, ya kan? Karena Al-Quran juga akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membacanya. Nah, jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya serta akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Allah akan memberikan syafaat. Nah, ini syafaat ketika nanti di hari kiamat, ya kan? Nah, makanya baca Al-Quran harus tartil. Maksudnya tartil adalah baik dan benar, ya. Jadi kita harus membacanya dengan baik dan benar. Maka salah satunya yang harus kita pelajari adalah hukum bacaan ijhar, ya. Hukum bacaan ijhar, lihat bukunya. Hukum bacaan ijhar. Hukum bacaan ijhar ini kita lihat bukunya. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ya kan? Kegiatan inti itu pembelajaran tentang bacaan ijhar ini, ya. Kita harus mengetahui tujuan kita nanti pembelajaran ini, ya, yaitu pembelajarannya kalian nanti harus tahu, harus bisa, ya kan? Harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membiasakan dengan ilmu tajwid tadi. Kemudian kalian juga harus memiliki sikap penuh tanggung jawab dan memiliki sosial yang tinggi. Kemudian kalian juga bisa mengartikan atau menjelaskan arti dari ijhar nantinya. Kemudian kalian harus mengetahui huruf-huruf ijhar, ya. Huruf-huruf ijhar itu ada berapa? Apa-apa saja huruf ijhar itu. Kemudian nanti kalian juga harus, anak-anak bapak ini harus bisa mencari contoh atau menemukan contoh hukum bacaan ijhar di dalam Al-Quran, ya kan? Nah, bagaimana caranya ijhar itu? Bagaimana cara bacaannya, apa itu bacaannya, ya kan? Dan contoh-contohnya seperti apa? Baik, kita masuk kegiatan inti, yaitu pengertian hukum bacaan ijhar. Dengarkan aja ya. Kemudian kalian dengarkan, kalian simak, ya. Hukum bacaan ijhar. Lihat bukunya. Mengenal hukum bacaan ijhar. Menurut bahasa, ijhar artinya terang, jelas dan terang atau terang, jelas atau terang, ya. Menurut istilah ialah ijhar adalah menyembunyikan huruf dengan makhraj yang jelas tanpa berdengung. Bacaan ijhar adalah nun sukun. Tahu kalian nun sukun? Ya, nun mati, ya kan? Nah, huruf nun mati atau tanwin. Tanwin tahu ya? Tanwin itu adalah baris berapa? Baris 2, ya. Baris 2 di atas fathah, baris 2 di bawah kasroh, baris 2 domah, ya kan? Itu namanya
apa? Tanwin ya. Nah, jadi itu namanya tanwin ya. Bacaan ijhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ijhar. Huruf ijhar ada 6 ya. Ada 6. Kalian harus tahu nih. Huruf ijhar itu ada 6. Apa-apa saja hurufnya? Ya, kita baca nih. Hamzah, ain, ha, ra, kha, dan ha. Nah, inilah huruf ijhar ya. Kalian harus tahu ya. Coba sebutkan lagi anak-anak. Hamzah, ain, ha, ra, kha, ha ya. Jadi 6 huruf ya kan? Hamzah, ain, ha, ra, kha, dan ha. Ini juga kalian harus hafal ya. Harus mengetahui supaya kalian ketika nanti membaca Al-Quran, anak-anak membaca Al-Quran itu bisa menemukan kemudian bagaimana cara membacanya ya. Coba kita buka baliknya lagi. Sebaliknya, huruf ijhar disebut huruf halqi. Hal itu dikarenakan huruf ijhar keluar dari tenggorokan, ya kan? A, kemudian a, kemudian gha, ha, kha dari tenggorokan ya kan? Kemudian ha. Ya, itu huruf halqi. Apabila terdapat bacaan ijhar, cara membacanya apa? Jelas ya. Maksudnya adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ijhar dibaca jelas dan tidak berdengung. Nah, itu dia ya. Jelas dan tidak berdengung. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Penerapan hukum bacaan ijhar. Ya, hukum bacaan ijhar. Adapun penerapan dari hukum bacaan ijhar antara lain sebagai berikut. Perhatikan contoh bacaan ijhar berikut ini. Yang pertama itu nun sukun, ya, yang A nun sukun. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ijhar. Jadi ini contoh bacaan yang nun sukun, ya kan? Bertemu dengan huruf ijhar. Dia bacakan satu contohnya. Nun sukun bertemu dengan alif. Contohnya man amana ya. Nah, dengarkan bacanya. Man amana. Harus membacanya begitu kan bacanya ya. Man amana. Ya. Man amana. Ada koma tadi. Man, tapi nggak berhenti. Jangan man amana enggak. Jangan lama-lama kali. Man amana kayak bacaan koma dia, tapi jelas ya kan? Nunnya mati ya kan? Man amana. Kemudian nun sukun bertemu dengan ha. Contohnya min haitsu. Nah, min haitsu ya. Kemudian bertemu dengan kha. Man khaffat. Tetap ya. Man khaffat. Nah. Man khaffat, begitu cara membacanya. Kemudian ini tanwin ya. Tadi untuk nun mati bertemu dengan huruf ijhar, udah ngerti ya? Ya, udah paham ya? Ya. Kemudian kita lihat yang B. Tanwin. Nah, tadi tanwin tahu kan? Baris fathah 2 ya kan? Baris kasrah 2, baris dhamma 2 ya kan? Dhammatain atau kasratain atau fathatain. Tanwin bertemu dengan salah satu huruf ijhar. Contoh di baris atas. Ato'an hisabah. Ato'an hisabah. Tetap dianya ada an-nya gitu kan? Nah, ato'an hisabah. Kemudian bertemu dengan huruf ha. Tairon ababil. Tairon ababil. Ada seperti itu ya. Berhenti tapi tidak berhenti.
Toiron ababil. Harus kalian jelaskan bacanya. Jangan toiron ababil. Itu tidak jelas. Nah, seperti itu loh ketika membaca dalam ayat Al-Quran ya. Kemudian ini bertemu dengan kho, baris bawah ya kan. Yauma izin khasi'ah. Yauma izin khasi'ah ya. Yauma izin khasi'ah. Ingat ya, kalau ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ijhar dibaca jelas ya, dibaca jelas. Jadi hukum bacanya ijhar. Ini kita lihat video ya. Idhar. Apa itu idhar? Idhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas, yaitu tanpa dengung. Itu apabila bertemu dengan 6 huruf ini. Alif, Ha, Kha, Ain, Ghain, dan Ha. 6 huruf tersebut disebut huruf idhar. Berikut beberapa contoh bacaannya. An'amna, An'amna, Al-Anharu, Al-Anharu, Ajrun Ghairu, Ajrun Ghairu. Bisa dimengerti bukan? Jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Udah paham tadi? Tentang huruf ijhar? Ya? Sudah? Coba kita lihat tuh di halaman 51. Ya. Surat Al-Ghasyiyah. Ya. Surat Al-Ghasyiyah. Lihat nomor 1 sampai nomor 10. Kita lihat. Contoh nih Bapak bacakan, ya kan? Kita cari, kita temukan. Tulis di bukunya. Kita temukan hukum bacaan ijhar dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Nah. Lihat nih Bapak yang bacakan. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, ini ada nggak huruf ijhar? Nggak ada ya, nun mati tidak ada ya kan? Tanwin tidak ada. Kemudian nomor 2, ayat kedua, wujuhun yauma idzin khasi'ah. Ada? Ada. Ada ya kan? Ada. Tanwin bertemu dengan huruf oh iya. Coba kalian tulis dari nomor 4 taslam itu ya sampai nomor 10 ya. Nah ya, dari nomor 3 itu nomor 4 taslan ya kan sampai nomor 10 ya. Harapnya tulis, nanti di bawahnya baru kalian tulis hukum bacaannya yang pertama gitu kan ya. Dari taslan ya, dari taslan. Oke.
Huruf apa ini? Huruf A. Ya. Duduk. Baik. Udah semua kan? Ya. Jadi Bapak dan murid kalian sudah ngerti semua kalian kan? Hukum bacaan ijtihad. Sudah ya? Ya. Apa itu ijtihad? Ya, jelas dan terang. Kemudian hukum bacaannya bagaimana? Apabila ada nun sukun atau apa? Atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf ijtihad. Huruf ijtihad ada berapa? Ada 6. Apa saja? Nah, apa lagi? Terus? Ya. Hamzah, ain, a, o, ghain, ha. Ya. Jadi itu ya. Ijtihad adalah terang atau jelas. Kemudian menurut istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Huruf ijtihad. Maka dibaca pembacaannya ijtihad. Kemudian huruf ijtihad ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ain, a, o, ha. Ya. Minggu depan kita belajar tentang buku bacaan ikhfa ya. Itu selanjutnya. Jadi hari ini kita sudahkan sampai situ saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Untuk itu kita akhiri dengan doa ya. Dengarkan Bapak. Kalian mengaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'ah wa amalan sholihah walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.